sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang telah Engkau berikan bagi kami semua, untuk kami memulai hari yang baru. Dan ketika kami melihat hari yang baru ini sebagai anugerah yang asalnya dari Tuhan, kami mau bersama-sama mendasarinya. Kami mau bersama-sama menjalani hari dipandu oleh firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan yang membimbing dan memimpin kami, agar kami dapat melewati hari sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita, perenungan kita hari ini, berasal dari surat 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang kita terima dari Bapa. Sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita semua saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup sebagai pribadi yang berlaku kasih sekaligus berlaku benar. Sekali lagi, berlaku kasih sekaligus berlaku benar. Namun dalam kenyataan sehari-hari, manusia sering menemukan persoalan saat mempraktikkan dua perilaku ini secara bersamaan. Malah ada dalam beberapa situasi ketika orang-orang sering memandang perilaku yang menunjukkan kasih dan perilaku yang menunjukkan kebenaran sebagai dua tindakan yang kontra satu sama lainnya. Misalnya saja seseorang yang mengalami dilema untuk memutus hubungan kerja seorang karyawan yang kinerjanya wan prestasi. Apakah dia mau menegakkan aturan dengan benar, yaitu langsung memberhentikannya, atau dia ingin menunjukkan kasih dengan memberikannya kesempatan lagi? Situasi serupa juga bisa muncul di dalam kehidupan keluarga. Misalnya ketika orang tua menerapkan pola asuh tertentu terhadap anaknya. Apakah orang tua akan menerapkan pola asuh dengan mengutamakan nilai kebenaran yang sering dipersepsikan dengan pola asuh yang tegas, pola asuh yang keras, demi melindungi anak-anak tidak terjatuh dalam nilai-nilai yang salah? Atau justru menerapkan pola asuh yang penuh kasih, yang sering dipersepsikan dengan kebebasan, membebaskan anak untuk melakukan apapun yang ia mau? Mungkin saudara pernah mengalaminya atau mengalami situasi lain yang serupa. Tiba pada dilema dan kebingungan, mau mengutamakan kasih atau mengutamakan kebenaran.
Dari contoh-contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa banyak orang yang akhirnya memandang kasih jadi sebagai alasan untuk bertindak lembek terhadap kebenaran. Sebaliknya, tidak sedikit orang juga yang memandang upaya menegakkan kebenaran sebagai tindakan yang seolah tidak menunjukkan kasih. Saya ingat sewaktu saya kuliah di sekolah teologi, ada seorang mahasiswa yang di drop out karena nilainya tidak mencukupi. Namun besoknya ada anggota keluarganya yang datang ke kampus dan melakukan protes ke bagian akademik sambil berkata, masa kampus teologi tidak punya kasih, tidak memberi kesempatan, tidak mempertimbangkan lagi, langsung di-DO begitu saja. Seolah ketika aturan ditegakkan, kita tidak mengekspresikan kasih. Ibu, bapak, dan saudara semua, apakah memang berlaku kasih sekaligus berlaku benar akan selalu membawa kita pada dilema ini? Apakah memang keduanya mengekspresikan tindakan yang berlawanan? Bagaimana bisa kita memenuhi panggilan untuk melakukan dua perilaku ini secara sekaligus? Tampaknya firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini justru menunjukkan bahwa hal tersebut keliru. Firman Tuhan hari ini tidak menunjukkan bahwa kedua perilaku ini berlawanan. Malah 2 Yohanes yang kita baca menyatakan bahwa perilaku kasih lahir dari orang-orang yang telah hidup dalam kebenaran. Coba kita baca ayat yang pertama. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Perhatikan, semua orang yang telah mengenal kebenaran akan mengasihi kamu. Kasih lahir dari perilaku benar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ibu, bapak, dan saudara semua, kata kebenaran yang digunakan penulis surat Yohanes adalah aletheia. Kata yang sama dengan kata kebenaran yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes saat menuliskan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan demikian secara jelas kebenaran yang dimaksud oleh penulis surat Yohanes adalah Yesus Kristus itu sendiri sebagai kebenaran. Dengan demikian kita bisa saja membaca ayat pertama ini dengan kalimat, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal Yesus Kristus. Menariknya, bukan hanya kata aletheia yang menarik dibahas dari ayat ini. Kata mengasihi yang digunakan ayat ini yaitu agape juga sama dengan kata kasih yang digunakan penulis surat Yohanes dalam suratnya terdahulu. Dalam surat yang pertama saat menuliskan tentang Allah adalah kasih. Kita bisa membacanya di 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Dengan begitu kasih itu pun asalnya dari Allah. Baik kasih maupun kebenaran, keduanya adalah perilaku yang bersumber dari Allah. Jika keduanya berasal dari satu sumber yang sama, mana mungkin sih perilaku yang dihasilkan bertentangan satu sama lain? Di dalam Allah, kasih selalu mencerminkan kebenaran. Sebaliknya kebenaran juga selalu mencerminkan kasih. Ini yang ditegaskan di ayat 6. Ketika penulis berkata, inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Ini bukan soal mana duluan, seperti persoalan mana ayam, mana telur yang duluan. Tetapi keduanya sama-sama berkelindan. Seorang yang memberlakukan agape pasti secara otomatis juga memberlakukan aletheia. Ibu, bapak, dan saudara semua berefleksi dari kisah ini, khususnya kita yang kadang terjatuh saat menganggap berlaku benar dan berlaku kasih sebagai dua hal yang bertentangan. Maka
ada hal yang perlu kita refleksikan bersama. Yang pertama, ketika kita menganggap berlaku kasih dan berlaku benar sebagai dua tindakan yang bertentangan, maka jangan-jangan apakah standar kita berlaku kasih dan berlaku benar bersumber dari Allah? Atau jangan-jangan justru standar kita berlaku kasih dan berlaku benar hanya bersumber dari diri kita sendiri. Kasih yang bersumber dari diri kita sendiri hanya akan berorientasi sebagai perasaan nyaman, perasaan enak saat menghadapi sesama dan orang lain. Dan bahkan hanya berorientasi untuk memuaskan perasaan kita. Begitu juga dengan kebenaran yang bersumber dari diri sendiri. Makna benar menjadi bangkrut ketika hanya dimaknai sebagai perilaku sesama atau orang lain yang seturut dengan kehendak dan maunya kita. Penulis surat Yohanes tegas menyampaikan kepada para pembacanya, ingat, kedua tindakan ini hanya bisa diekspresikan secara sekaligus saat bersumber dari Allah. Maka patut untuk kita renungkan bersama, apakah standar kita berlaku kasih dan berlaku benar sungguh-sungguh bersumber dari Allah? Jangan sampai yang terjadi adalah kita berlaku kasih, kita berlaku benar, tapi tujuannya hanya untuk menggolkan keinginan kita sendiri. Yang kedua, ketika tadi kita bicara bahwa perilaku kasih dan perilaku benar harus bersumber dari Allah, maka apa yang menjadi tandanya? Ibu bapak dan saudara semua, sesungguhnya surat Yohanes ditulis oleh Yohanes, oleh penulis kitab surat Yohanes ini untuk menyampaikan pesan kepada para pembacanya agar mereka mewaspadai para pengajar sesat yang akan menyampaikan ajaran bahwa Yesus bukanlah Allah. Oleh karena itu, dalam menanggapi seseorang, ketika ada orang yang hadir di tengah jemaat itu, para pembaca Yohanes diharapkan tidak bersikap reaktif. Ada orang datang, orang asing datang, wah pengen menunjukkan kasih, reaktif langsung disambut dengan tangan terbuka, bahkan menyetujui segala kebenaran sebagai bentuk keramah tamahan. Itu yang diperingatkan oleh penulis surat Yohanes. Jangan sampai kita terlalu reaktif untuk berlaku kasih. Itu yang dimaksudkan di ayat 11. Setiap orang dipanggil untuk waspada dan mengawasinya. Artinya, kita harus menanggapi, merespon segala sesuatu bukan dengan reaktif, tapi dengan penuh hikmat, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kearifan. Maka tanda dari perilaku kasih dan perilaku benar yang bersumber dari Allah pasti bukanlah tindakan kasih dan benar yang reaktif, tapi tindakan yang penuh dengan hikmat. Mewujudkan kasih perlu hikmat agar bukan sekadar menyenangkan orang lain dan mengobral kasih itu sendiri. Demikian juga mewujudkan kebenaran butuh hikmat agar hidup benar bukan sekadar menegakkan peraturan. Maka patut untuk kita renungkan bersama, apakah perilaku kasih dan benar yang kita ekspresikan pun didasarkan pada pencarian hikmat, atau kita masih melihatnya sebagai tindakan yang reaktif. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang melandasi perilaku kasih dan perilaku benar sesuai dengan bersumber pada Allah tentunya akan menyadari bahwa dia tidak akan pernah finish, tidak akan pernah sempurna mengenal kasih dan kebenaran itu. Karena Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Dia adalah kasih, dia adalah kebenaran yang tidak terbatas. Maka sepanjang hidupnya, ia akan selalu belajar untuk mengenal kasih dan kebenaran. Dengan begitu, mereka yang memang benar-benar berlaku kasih dan kebenaran bersumber dari Allah akan selalu melihat dirinya sebagai pembelajar kasih dan kebenaran itu sendiri. Ia akan menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang lain. Ia juga tidak akan pernah membanggakan dirinya sebagai si paling pengasih dan si paling benar.
ia selalu haus untuk belajar kasih. Ia akan selalu lapar akan kebenaran. Ini sebagaimana ucapan berbahagia dalam Matius pasal yang kelima. Maka patut untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi pembelajar yang selalu lapar dan haus akan kasih dan kebenaran? Orang yang betul-betul memegang kasih dan kebenaran bersumber dari Allah selalu menjadi pribadi yang mau belajar, mau diubah, dan mau berubah. Ibu, bapak, dan saudara semua, 3 pertanyaan perenungan ini menjadi sebuah bentuk bagaimana kita terus mengawasi diri untuk selalu berlaku benar dan berlaku kasih bersumber dari Allah. Maka marilah kiranya 3 refleksi ini menolong kita semua agar keduanya tidak menjadi perilaku yang bertentangan. Tapi biarlah berlaku kasih pun akhirnya tidak menuntut kita menjadi pribadi yang mengobral kasih. Di satu sisi berlaku benar juga tidak menuntut kita menjadi pribadi yang hadir seperti polisi. Tapi berlaku kasih sekaligus berlaku benar. Mengundang kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mengutamakan hikmat. Dan pribadi yang mau terus belajar sepanjang kita hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang menjadi sumber kasih dan menjadi sumber kebenaran. Sebab Engkau adalah Allah sang kasih dan Allah sang kebenaran. Engkau adalah agape dan aletheia. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang menuntun kami untuk terus hidup berlaku kasih sekaligus berlaku benar. Bukan ketika kami memandang kasih dan kebenaran sesuai dengan standar hidup kami. Tetapi ketika kami memberlakukan kasih dan kebenaran yang bersumber daripadamu ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk memberlakukan kasih dan kebenaran di dalam keseharian kami. Berikanlah kami kerendahan hati. Bukan hanya kebenaran dan kasih yang kami tonjolkan ketika kami hanya untuk membanggakan diri kami sendiri. Dan ajarlah kami memiliki hikmat sehingga kami tidak reaktif, tidak mengobral kasih maupun kebenaran dalam hidup kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang selalu belajar untuk mengasihi, untuk berlaku benar sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk firman ini. Dan kiranya ini menjadi tuntunan yang sangat berharga untuk kami melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Kristus yang telah bangkit, yang telah memberikan kehidupan kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.